Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati kepada beliau Bapak Nur Edi Prabasusila Yahya MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah Islam Keindonesiaan, dan tidak lupa lagi kepada teman-teman yang berbahagia, baik saya dari kelompok 3, di mana kami akan mempresentasikan tentang pertarungan ideologi negara Islam, Kristen, dan nasionalis. Untuk anggota-anggota kami diantaranya yaitu Sitasari Nur Hidayah dengan NIM 63020020036, kemudian Mazruatul Hasanah 63020020041, kemudian saya sendiri Angga Saputra 63020020043, Olip Setianingsih 63020200044, Muhammad Rozikin 63020020056. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Sitasari Nur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitasari Nur Hidayah dengan NIM 630202036. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pertarungan ideologi negara dengan Islam. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, timbul pergolakan antara dua kubu yang ingin menentukan ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu kalangan muslim yang menginginkan negara Indonesia sebagai negara Islam atau negara khilafah Islam. Sedangkan nasionalis menginginkan negara Islam ini menjadi negara Pancasila, yang mengakibatkan bentuk pertarungan Islam karena kekecewaan kaum muslim, sehingga terbentuklah satu Masyumi. Kekalahan politik umat Islam menyebabkan dikeluarkannya maklumat pemerintah nomor 3 pada Oktober 1945 tentang ajaran partai politik. Maka pada tanggal 7 November 1945 diadakannya Muktamar Islam Indonesia di Yogyakarta dengan dihadiri para tokoh di berbagai organisasi Islam yang memutuskan bahwa satu-satunya partai politik di Indonesia ini adalah Masyumi, yang terdiri dari dua macam anggota, yaitu perseorangan dan organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perserikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat organisasi-organisasi lain di Jawa. Yang kedua adalah Negara Islam Indonesia, yang lahir saat terjadi vacuum of power di Republik Indonesia sejak tahun 1926 tentang berkumpulnya para ulama di Arab dari berbagai belahan dunia, termasuk Haji Cokroaminoto yang membahas rekonstruksi khilafah Islam di Indonesia, namun tidak membuahkan hasil sama sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazruatul Hasanah dengan NIM 63020200041. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan lembaga pendidikan Islam Indonesia pasca kemerdekaan. Pendidikan Islam Indonesia pasca kemerdekaan itu tidak mengalami ketertinggalan dikarenakan pemerintah memberikan peluang yang sangat besar dengan melakukan penyetaraan dengan sekolah umum. Dan dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu menjadi salah satu alasan kenapa pendidikan Islam Indonesia itu berkembang. Nah, berkembangnya pendidikan Islam Indonesia itu ditandai dengan dibaginya pendidikan Islam menjadi dua. Yang pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga. Nah, pendidikan Islam sebagai lembaga ini tumbuh dan berkembang pada masa kemerdekaan dengan sangat pesat, karena di situ sudah terdapat pesantren, sekolah madrasah, dan perguruan tinggi. Nah, pada era kemerdekaan
sekolah itu dibagi menjadi dua, sekolah negeri dan swasta. Nah, sekolah swasta itu pun juga terbagi menjadi dua, yaitu sekolah Islam dan sekolah non-Islam. Sedangkan yang kedua itu pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Nah, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran ini sudah dimulai sejak pelajaran agama di sekolah umum itu diberlakukan, yaitu pada tahun 1946. Pembaharuan yang berkembang di dunia Islam dan kebangkitan bangsa Indonesia, sedikit demi sedikit pelajaran umum masuk ke dalam kurikulum madrasah, sehingga buku-buku pelajaran agama itu mulai disusun, khususnya dengan tingkatan madrasah. Contohnya itu seperti ini. Madrasah ibtidaiyah itu untuk tingkatan dasar. Nah, madrasah sanawiyah itu untuk tingkatan menengah pertama atau SMP. Dan ada pula kuliah mu'alimin atau pendidikan guru. Nah, karena terjadinya penyesuaian antara sekolah umum dan madrasah semakin meningkat dan terpadu dengan baik, sehingga sukar atau susah untuk dipisahkan dan dibedakan antara mana sekolah umum dan mana sekolah madrasah. Maka Menteri Agama menetapkan kriteria untuk madrasah-madrasah yang berada di dalam wewenangnya, yaitu dalam madrasah tersebut harus memberikan pelajaran agama itu sebagai pelajaran pokok. Nah, itu paling sedikit 6 jam seminggu. Pertarungan ideologi negara dengan nasionalis. Dengan menjadikan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk mengakhiri rezim Orde Baru, memunculkan beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, Hizbut Tahrir adalah sebuah gerakan Islam baru dalam percaturan politik nasional. Organisasi ini menganggap politik sebagai aktivitasnya dan Islam sebagai madhabnya. Kemudian pendapat yang kedua, menurut Abdur Razik yang dikenal sebagai tokoh pemikir dan pembaharu Islam di Mesir, di mana pendapatnya yaitu kekhalifahan sebagai suatu instrumen untuk menjalankan otoritas ilahi, tidaklah berhubungan dalam Islam sebagai sistem agama. Dari pendapat kedua berakhir dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alip Setianingsih, NIM 6302044. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kekristenan pasca kemerdekaan. Munculnya pemberontakan yang bersifat kedaerahan seperti pada tanggal 25 Mei 1950. Dibentuknya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia yang anggotanya adalah gereja-gereja dengan latar belakang kesukuan yang kental dan latar belakang teologi dan eklesiologi untuk ambil bagian dalam pergerakan nasionalisme, yakni mengisi kemerdekaan pemberian Tuhan kepada bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Upaya agar tidak terjadi perpecahan. 1. Percaya bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila menjadikan bentuk negara Indonesia adalah NKRI. Hal itu yang diinginkan oleh pendiri bangsa agar bisa mengikat keanekaragaman, persatuan dan kesatuan. 2. Mengamalkan nilai Pancasila. Mengamalkan nilai Pancasila dengan baik sama dengan telah mengamalkan ajaran agama dengan baik. 3. Menolak paham Wahabisme. 4. Menjauhi tren nasional khilafah global. 5. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama rahmatan lil alamin itu agama yang bertoleran, tidak mengkafirkan sesama, dan tidak menyetujui adanya kekerasan. 6. Bersikap kritis. Mengembangkan sikap kritis agar tahu mana yang baik dan mana yang jahat.
Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.